teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Rotasi, ruang obrolan tisi-tisi. Ngobrol asik dapat inspirasi. Bareng aku, Yusriana Abiatul Marhamah dan Kak Dian Triatmawati. Kami selaku konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center, sekaligus mahasiswi STIE Tamasiswa Banjarnegara, akan mengulik sesuatu hal yang sangat menarik dan tentu saja menghibur para penggemar sekalian. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, seperti halnya yang kita lakukan melalui sebuah pertemanan. Nah, dalam sebuah pertemanan itu, pasti kita mengalami sebuah masalah-masalah kecil. Nah, masalah-masalah tersebut apakah bisa membuat pertemanan kita bisa semakin baik, atau justru membuat pertemanan kita menjadi toksik? Nah, yuk simak lebih lanjut pembahasan kita kali ini tentang friendship atau friendship. Nah, stay tune sampai akhir ya teman-teman. Friendship or friendship. Nah, ini kayaknya teman-teman nih masih belum tahu ya Kak arti sebenarnya ya. Friendship sama friendship gitu ya. Iya. Wah, keren banget. Dari kata-katanya aja itu udah memiliki arti yang mendalam gitu ya. Mendalam. Tapi sebelum mendalami ini nanti bahasannya kita harus mendalami tempatnya dulu ya. Kita nge-review tempatnya dulu kali. Bener banget. Kita ada di mana nih Kak Yusri? Kita ada di mana ya? Oke, jadi kita ada di Agrotera Banjarnegara, tepatnya di Semampir ya teman-teman. Karena kita nggak mau jauh-jauh dari kalian, jadi kita di Banjarnegara aja. Terlalu sayang ya sama Banjarnegara. Gitu. Kalian juga bisa ngepoin ini Agrotera itu di agrotera.official gitu ya, bisa banget. Karena di sini tuh makanannya enak-enak pokoknya. Tempatnya juga enak buat nongki-nongki, buat bikin konten kayak kita ini juga enak ya Kak? Iya, sangat vibes-nya itu pokoknya asik, chill gitu lah ya. Asik pokoknya. Ya, oke, kita balik lagi ke friendship or friendship. Ngomongin soal friendship ya, yang artinya pertemanan. Menurut kamu Kak, pertemanan itu apa sih dan seberapa penting pertemanan? Oke, jadi kalau menurut aku itu pertemanan adalah kata yang menggambarkan keadaan di mana dua individu atau lebih saling mendukung satu sama lain. Nah, teman atau sahabat itu sendiri tuh kalau menurut aku tuh perannya sangat-sangat penting gitu ya. Jadi tuh kalau menurut aku mereka itu support system yang paling baik selain keluarga dan pasangan. Nah, mereka itu harusnya ada saat kita membutuhkan, saat kita sedih, saat kita gembira. Jadi mereka itu selalu ada untuk kita dalam keadaan apapun, tanpa melihat background kita gitu loh. Jadi mereka tuh menerima kita apa adanya gitu. Nah, kalau menurut Kak Yusri, seberapa penting sih pertemanan itu? Oke, penting ya tergantung orang masing-masing ya. Ada beberapa orang yang membutuhkan teman, ada beberapa orang juga yang nggak pengen punya teman, itu ada gitu ya. Kalau aku pribadi, pentingnya di sini adalah penting nantinya untuk bekerja sama dalam hidup, karena nggak mungkin ya, kita kan makhluk sosial nih. Iya, benar kita banget. Itu misalnya nih dalam satu organisasi, kalau nggak punya teman ya kita kayak orang hilang orang hilang. Nggak Terus punya teman. pas kuliah nggak punya teman gitu kan, itu teman ya, bukan sahabat gitu. Jadi kalau aku pribadi ya penting, karena memang kita itu kalau misalnya mau apa-apa juga nanti butuh bantuan teman gitu. Ke kamar mandi yuk, temenin yuk. Iya, nggak pernah ya kamar mandi sendirian ya. Takut nanti ada hantu. Takut ya. Iya, jadi kayak pertemanan itu kan, tapi tergantung juga ya Kak, karena pertemanan itu nggak serta-merta terjadi karena gue suka sama lo. Enggak, tapi tergantung frekuensinya, cocok atau enggaknya, nyaman atau enggaknya gitu. Jangan yang ya teman-temanan aja tapi nanti di belakang hibahin, diomongin gitu ya, bermuka dua ya. Wah, mana mukanya yang satu, kayaknya hilang satu Kak mukanya, jadi harus diumpetin kucing kayaknya ya. Oke, dalam sebuah pertemanan itu kan pasti adalah ya perdebatan kecil gitu, masalah-masalah kecil. Nah, menurut Kak Yusri ini gimana sih cara kita buat nanggepin perbedaan-perbedaan pendapat itu? Ya pokoknya gimana gitu cara nanggepinnya? Kalian pernah ya gitu ya? Wah, sering banget. Oke, jadi kalau aku pribadi kebetulan nggak terlalu sering yang memaksakan pendapat ya, karena aku tuh orangnya ya yang penting iya lah. Yang penting gas gitu ya. Iya, dia nih baiklah gitu kan, daripada ribut gitu. Bener. Tapi kalau misalnya memang itu sudah adu ego nih ya, kayak podcast kita adu ego. Oke, jadi kayak teman-teman tuh bisa banget ya saling mendengarkan, jangan langsung menjustifikasi lo salah bro, jangan, tapi didengarkan terlebih dahulu, baru nanti dirundingkan sekiranya pendapat mana sih yang memang pas untuk problem mereka gitu. Kalau Kak Dian sendiri mungkin pernah mengalami itu dan
problem solvingnya tuh gimana? Jadi tuh kalau menurut aku tuh ketika ada perdebatan itu kan ya namanya juga pertemanan kan nggak selalu lancar-lancar aja gitu ya. Jadi biasanya kalau aku ada sebuah perbedaan pendapat, aku tuh lebih sering kayak dibicarain bareng-bareng gitu loh. Pendapat kamu ini, pendapat dia ini, jadi pendapat aku ini. Terus nanti kita tentuin jalan tengahnya tuh gimana. Nggak serta-merta aku langsung menentukan diri aku tuh yang paling benar gitu kan. Enggak, jadi tuh nanti ketika kita udah nemuin satu titik terang, kita pakai pendapat dia yang paling benar gitu. Jadi kita nyatuin pendapat bareng-bareng. Iya, jadi tuh biar gimana ya, kayak menghindari perdebatan lebih lanjut gitu kan. Namanya juga pertemanan, kalau misalnya nanti kita banyak-banyak perdebatan kan gimana ya, kan namanya udah temenan, masa nanti tiba-tiba nggak temenan lagi. Aduh, jangan sampai ya. Intinya tuh kalau ada masalah itu dibicarain baik-baik gitu. Baik-baik ya gitu. Jangan sampai ribut gitu ya. Iya, jangan sampai. Namanya juga udah jadi teman, bestie gitu kan ya. Ribut nanti sampai buletinnya jatuh. Kita tuh dari tadi ngobrolin sampai buletinnya jatuh. Ini gimana? Apakah kita harus mana sih yang jatuh? Naikin dulu deh, Kak. Permisi. Oh, permisi. Wah, ini ada porsi edisi 3 ya? Iya. Kamu udah baca belum, Kak? Udah dong, isinya itu sangat-sangat keren. Di situ tuh banyak banget karya-karya yang bisa kalian baca, bisa kalian ambil isinya. Yang paling penting itu kalian bisa dapetin pengetahuan baru lewat porsi kita gitu. Termasuk tentang friendship juga ada di sini ya, Kak? Ada banget gitu. Pokoknya kalau kalian baca, kalian bakal tahu apa itu friendship dan apa itu friendship gitu. Ya, oke. Nah, ya, tadi itu sedikit promosi lah ya. And then kita ada beberapa kejutan buat teman-teman, yaitu ada NGL dari teman-teman kita yang ternyata tuh banyak banget kasusnya nih, Kak. Problematik ya. Problematik gitu. Nah, jadi di sini tuh dia sebenarnya pertemanannya itu nggak saling kasih feedback. Terus dia tuh pertemanannya itu ternyata toksik, Kak. Toksik? Toksiknya gimana tuh, Kak? Jadi kayak dia tuh gini, sebenarnya udah ada masalah sama temannya karena nggak ngasih feedback yang sama. Tapi dia itu masih memprioritaskan temannya karena temannya ini kayak punya mental health, kesakitan gitu lah, namanya, jiwanya terguncang gitu ya. Jiwanya terguncang, shocking ya. Pokoknya jadi si dia ini, sobat TC ini memprioritaskan mental health temannya. Namun temannya itu tuh nggak bisa ngasih feedback yang sama. Nah, dari curhatan itu Kak Dian menanggapinya tuh gimana? Kalau didengar-dengar itu sebenarnya sobat TC ini tuh baik banget ya. Cuman jatuhnya tuh jadi kayak dimanfaatin nggak sih, Kak? Waduh, sakitnya itu loh. Nah, jadi kalau emang teman kamu tuh udah toksik, nggak pernah dengerin pendapat kamu omongin aja gitu. Gimana ya? Jadi tuh kadang-kadang itu kita nggak harus selalu mementingkan perasaan orang lain atau mental health orang lain. Kadang-kadang kita juga butuh buat didengerin nggak sih? Kalau cuman kita yang ngedengerin dia kan nanti tibangnya kita yang dimanfaatin banget gitulah ya. Jadi kalau misalnya teman kita ya gimana sih, jatuhnya ada egois nggak sih, Kak? Iya, betul. Nah, ketika teman kita udah egois, pertama-tama itu kita seenggaknya kita udah coba ngomong gitu sama dia yang nggak pernah ngedengerin kita ungkapin aja gitu perasaan kita yang kira-kiranya tuh ngeganjel di hati. Kalau emang kamu mau aku ngedengerin kamu juga harus kadang-kadang ngedengerin aku gitu. Cuman kalau emang dia udah nggak mau ngedengerin kamu sama sekali, dia cuman mentingin mental health-nya dia, ya udah kita cut off aja, nggak usah lanjut lagi gitu. Karena masih banyak gitu teman-teman atau circle pertemanan yang bisa nerima kamu dan kamu bisa nerima dia dengan baik. Jadi tuh gimana ya, kalau emang pertemanan kamu udah toksik tuh pasti lama-lama bakal ngaruh juga gak sih ke mental kita? Iya, benar. Iya kan. Nah, kalau menurut Kak Yusri tuh nanggepin hal itu gimana? Iya, aku tahu sih perasaan dia karena mungkin dia udah gak betah, cuma dia tuh susah nge-cut off. Entah itu memang dia alasannya memprioritaskan mental health atau karena ada sesuatu di baliknya. Karena aku pernah dapet suatu kasus di mana dia tuh temenan sama orang ini. Jadi kayak si temennya ini tuh sering bantuin dia, cuma bantuinnya itu dalam hal finansial. Oh gitu. Jadi ketika dia mau nge-cut off jadi nggak enak ya. Nggak enak, kayak aduh kalau gue nge-cut off ini berarti juga ngembaliin duit dong. Ya, iya. Benar. Iya benar. Jadi itu kadang tuh yang jadi problematik. Makanya kalau misalnya teman-teman ya yang tadi dibilang Kak Dian ya, kalau ada masalah dibicarain deh, karena yang namanya
bersosialisasi, hidup bersama itu harus ada komunikasi. Iya, benar Iya. banget. Jadi diomongin dulu aja. Kalau misalnya kok diomongin tetap gak bisa, ya udah Cut off aja gitu ya. digunting aja diguntingnya. Bener. Digunting dan kamu kasih penjelasan dulu, jangan langsung out. Iya, Tapi ngasih penjelasan dulu. Terus kayak mungkin kalau misalnya tetap gak mau di cut off, kasih jeda dulu deh buat hubungan pertemanan kalian. Iya, jangan dulu langsung dilanjutin aja terus, itu takutnya nanti malah berpengaruh sama mereka berdua gitu ya. Iya, bukannya jaga mental salah satu, nanti malah rusak mentalnya semua. Iya, benar-benar. Oke, kita lanjut nih, ada temen kita yang ngirim NGL gini. Jadi dia itu cerita, dia tuh sering ngasih feedback nih ke temennya. Dia tuh selalu ngedengerin temennya ketika curhat, tapi dia tuh selalu ngedengerin temennya ketika curhat gitu kan. Dia selalu ngasih kasih sayang, perhatian ke temennya ini. Cuman temennya ini yang dikasih kasih sayang bilang ke orang-orang kalau nggak ada yang sayang sama dia. Iya. Aduh, sakit nggak sih Kak? Iya. Nah, kalau menurut Kak Yusri ini, kalau buat permasalahan yang dialami oleh Sobat TC satu ini gimana nih Kak? Oke. Jadi mungkin karena memang ini mereka sudah bestian banget gitu ya. Terus tiba-tiba salah satunya bilang kayak nggak ada yang sayang sama aku. Sakitnya. Ini sebenarnya agak lucu tapi sakit juga Iya, gitu. bener. Tapi kalau dari segi positifnya dulu deh ya Kak. Kalau segi positifnya itu adalah mungkin si temennya Sobat TC ini dia tuh bukan melihat kasih sayang dari semua orang tapi keluarga. Jadi dia merindukan sosok family. Karena kan gak semua teman, gak semua sahabat bisa kita jadiin keluarga. Iya, Bener benar. gak? Kalaupun udah dijadiin keluarga itu enggak pasti bisa langsung ngegantiin posisi mereka gitu kan. Jadi kayak ya si teman ini juga jangan langsung keburu-buru berpikir negatif gitu kan. Takutnya nanti malah jadi ngerusak persahabatan mereka. Iya, Nah, negatifnya adalah si temennya Sobat TC ini itu kurang peka terhadap keadaan si temennya ini. yang Iya. bilang gak ada kasih sayang itu tadi ya. Jadi kayak si temennya Sobat TC ini tuh maksudnya kayak dia tuh nggak melihat orang sekitarnya, jadi langsung mindsetnya mungkin ke orang tertentu gitu kan gitu. sih. Jadi langsung disimpulin aja nih nggak ada yang sayang sama Iya, aku. nggak ada yang sayang Gitu ya. gitu. Nah, menurut kamu? Kalau aku sama sih sebenarnya, jangan langsung dilihat. Ya emang ya kadang kita itu udah jadi teman, kita dianggapnya itu ya keluarga gitulah ya. Cuman kan balik lagi, kita nggak bisa ngegantiin peran keluarga utama gitulah ya, apalagi kayak orang tua, saudara gitu kan. Itu kan pasti kasih sayang yang mereka kasih sama kasih sayang yang teman kasih itu kan beda gitu ya. Cuman kadang-kadang itu keadaan seseorang kan emang kadang nggak menentu gitu ya, naik turun. Ya kembali lagi sebenarnya kalau emang temannya itu emang butuh kasih sayang, teman dari Sobat TC ini, kita lebih banyak-banyak ngobrol aja gitu. Jadi tuh dia paham kalau kita sayang, terus kita juga paham kalau bukan sayang itu loh yang aku mau gitu. Sayang apa yang kamu mau? Aduh, dari keluarga dong ya. Bukan keluarga. dari seseorang. Bukan dong, itu Bukan. masih jauh itu. Iya, tapi mungkin aja Sobat TC-nya nih salah paham juga. Siapa tahu ini dia merindukan sosok ayangnya gitu kan. Bisa jadi LDR kali ya LDR, Kak. Waduh, gitu. Ini lagi zaman banget LDR Kak. Beneran. hati-hati deh Hati-hati teman-teman. bener. Iya. Oke, ada lagi ya Kak di sini. Apa ya? Kita bacain ya teman-teman. Jadi ada juga curhatan dari pendengar setia kita. Dia sengaja menghindar dari grup WA yang ada temannya karena dia tuh sering disindir. Waduh. Bahkan temannya ini sering nyebarin aib dia. What's your opinion Kak? Sebenarnya nggak bisa berkata-kata ya. Sebenarnya kalau temen udah sampai nyebarin aib itu nggak bisa dibilang temen nggak sih Kak? Sentil deh, Iya, sentil. jatuhnya tuh kayak musuh dalam selimut nggak sih? Jadi tuh dia nganggap kita teman tapi di belakang dia nikam kita kan. Aduh, sakit gitu kan ya. Cuman ya kalau emang sampai nyindir nyebarin aib itu ya udah deh, cepet-cepet pergi aja gitu dari circle pertemanan itu gitu ya. Karena teman itu dia yang bisa nerima kita, bisa ngejaga privasi kita, saling mendukung gitu ya, bukan malah ngejatuhin, nyebarin aib. Itu kan ngebuat kayak mental kita jadi jatuh, jadi kayak aduh aku kayak gimana ya, jadi kita tuh gampang kehilangan kepercayaan gitu kan. Kasihan ya sebenarnya. Jadi buat kamu nih yang ngalamin ini, cepet-cepet keluar aja deh dari circle itu. Kalau bisa langsung left group aja, nggak usah ngerasa nggak enak karena dia udah berani nyebarin aib kamu kan.
itu berarti dia udah nggak nganggap kamu teman gitu. Nah kalau menurut Kak Yusri nih, kalau yang kayak gini nih sampai nyebarin aib gimana Kak? Kalau aku ya udah aku sentil berkali-kali dia. Til ginjalnya ya. Sentil ginjalnya gitu. Aduh, aduh ini perkaranya sebenarnya lumayan berat ya Kak. Iya. Kalau misalnya sampai nyebarin aib, dan apalagi kalau itu aibnya tuh bener-bener yang kayak Privasi banget gitu ya. nggak bisa pokoknya. Kayak dulu temanku juga pernah kayak gini, kayak tapi bercandaan sih, kayak mukanya dibikin stiker. Waduh. Iya, terus juga disebarin fotonya yang lagi Oh aibnya lewat blongo foto gitu. gitu ya. dibuat bahan candaan. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima itu, nggak Iya, semua orang bener. siap foto kayak gitu disebarin di medsos Iya kan. bener-bener aib itu. Iya, aib. Jadi ya benar, boleh banget nge-cut off pertemanan kalian, keluar dari circle yang kayak gitulah. Yang namanya teman, oke bercandaan boleh, tapi kalau Tahu batasan iya gitu tahu ya. batasan. Kalau temen kalian sampai kayak gitu, yakin tuh teman. Yakin tuh. Iya, dan jangan lupa kita punya hukum ya teman-teman. Jangan Hmm. lupa kita punya hukum. Nah, dengerin tuh sobat TC. Jadi kalau emang udah ada yang berani nyebarin aib kamu, ingat kita masih ada hukum gitu ya. Oke. Terlepas dari pertemanan toksik nih ya Kak. Jadi tuh Kak Yusi tuh punya tips dan saran gak sih buat sobat-sobat TC yang apa ya? Apa biar pertemanan mereka itu berlangsung lama, baik gitu. Kak Yusi ada saran gak nih Kak? Iya, pakai pelet aja sih. Aduh kayak melet si doi nih ya. Pelet si doi biar langgeng. Sebenarnya nggak ada gimana-gimana, cuma lebih kepada keep intense komunikasi aja. Jangan sampai saling blokir gitu ya. Kalau ada masalah tuh dibicarain. Juga teman-teman yang mulai dewasa ini kan pastinya sudah jarang ini ya Kak, nongki-nongki ya gitu. Boleh fokus ke masa depan gitu ya. Bolehlah sekali-kali nongki-nongki ya di sini ya, di Tera. Agrotera ya, Banjarnegara gitu. Reuni boleh sama temen-temennya gitu. Jadi kayak sesekali tuh harus meluangkan waktu, our time gitu, kayak main. Walaupun ya sudah berumur ya, walaupun udah punya anak nantinya. Gak masalah dong. Gak masalah Gak ya. masalah. Lagi pula di sini itu tempatnya itu apa? Ramah gitu buat anak-anak gitu ya. Ada ininya ya, ada panjat tebingnya gitu. bener Nanti banget. kita kasih tahu lah spill ya. Yes, boleh spill tipis-tipis. Ya oke, kalau Kak Dian sendiri nih gimana? Bener sih, sebenarnya tuh dalam sebuah hubungan, entah itu pertemanan, hubungan keluarga, atau hubungan sama pasangan gitu, komunikasi itu ya emang paling penting gitu ya. Selain itu sebenarnya kunci dari semuanya ya emang komunikasi sih. Emang komunikasi itu is number one lah pokoknya. Nah selain itu sebagai seorang teman itu kita harus bisa kasih kepercayaan dan bisa memberi kepercayaan ke teman-teman kita. Jangan sampai kayak tadi nih nyebarin aib sampai sindir-sindiran itu kan waduh parah banget gitu kan ya. Nah yang paling penting itu kita harus saling ngedukung, jujur, kalau ada apa-apa itu diomongin, jangan dipendem sendiri. Namanya juga teman kan, nggak selalu dia bisa ngertiin kita gitu. Kalau kita nggak ngomong, mereka juga nggak tahu. Begitu juga kalau mereka ngomong, kita juga nggak tahu. Jadi tuh sebenarnya kembali lagi sih, komunikasi itu yang paling penting. Semua itu dibicarain baik-baik gitu. Jangan sindir-sindiran di medsos, di snap WA ya. Enggak banget jangan. itu alay. Waduh. Sering banget menemui itu sih ya ampun. Oke, kita lanjut deh ya. Ya. Ada apa lagi nih? Oke, kayaknya Wih. masih wow, habis. Habis. Nggak kerasa ya udah Nggak hampir kerasa. di penghujung pertemuan kita kali ini. Iya, jadi di penghujung pertemuan kita mau ngapain, Kak? Jadi ada pesan sama quotes dari kita nih, dari Kak Yusri dulu nih. Aku quotes aja sih. Quotes. Gak apa-apa. Oke. Oke. Jadi buat kalian teman-teman, friendship or friendship, you must decide it. Wah, artinya apa tuh, Kak? Gak tahu. Nah, Pokoknya pertemanan ataupun kebencian dalam pertemanan itu adalah urusanmu, itu adalah keputusanmu. Kamu mau menjadi friendship or friendship, you must decide it. Kamu yang memutuskan. Oke. Wah, dalam banget ya. Dalam banget. Oke, kalau dari itu ada sedikit pesan gitu dari aku gitu ya. Dalam persahabatan itu nggak perlu saling mengerti, karena sahabat akan saling menerima hal yang tidak bisa dimengerti gitu. Intinya itu ya mereka pasti nerima kita nerima mereka nerima kita Oke. gitu. Jadi ada feedbacknya gitu. Saling menerima ya. Jangan Bener hanya banget. satu memberi, satu menerima doang ya. Aduh, Jangan. Jatuhnya saling dimanfaatin itu nanti. Oke, kita ini udahan nih, Kak. Udahan nih. Ya, Aduh. lagi dong.
Besok-besok lagi ya Iya, teman-teman. besok ya. Masih ada next episode. Berarti kita masih ada kesempatan untuk nongki-nongki ya. Ada dong, jangan sampai enggak gitu kan. Jangan sampai enggak. Oke, thanks a lot buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dan menyaksikan kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita Tambara CTC, Spotify juga jangan lupa Spotify Rotasi Ruang Obrolan TC-TC, dan follow kita di Instagram Tambara_CTC. Oke, buat kalian yang masih punya pertanyaan nih terkait episode kita kali ini, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita di @tambara_CTC. Nah, buat kalian juga yang masih mau bekerja sama kita atau punya ide-ide konten rotasi kita selanjutnya, kalian juga bisa DM ke Instagram kita di @tambara_CTC gitu. Thank you sudah menyaksikan episode 8. Episode 6 maksudnya. 8 masih lama. 8 Kak. masih lama ya, episode 6 ya, Kak. 6. Episode 6 rotasi. See you on the next episode. Bye-bye.